Tapi kalau misalnya di luar gameplay nih, Dut, kan RRQ kemarin ya semua ya lu pasti udah tahu lah netizen rame hashtag Acil out. Kalau lu ngelihatnya gimana tuh fenomena ini? Karena kan kayak beberapa kali emang dari Acil juga kita nilainya dia nggak respect band gitu. Nah tapi kalau dari sisi player gimana tuh? Gue punya dua penilaian sih. Hmm, Bukannya kayak gue maksudnya menjelekan Acel atau enggak. ya Mungkin ya. emang Acel gue nilainya gengsinya tinggi lah. Hmm, Dan oke. anak-anak pun pasti mengerti hal itu gitu. Ya, Acel tuh pengen kayak membuktikan kayak bahwa kita tuh bisa gitu. Kita tuh dilatih untuk keluar dari zona nyaman, ngerti gak sih? oke. Ya makanya kenapa kita harus melawan itu gitu. Hmm, hmm, Secara nggak langsung ya kita di scrim-scrim juga kita nggak keberatan gitu lawan kayak tim apa, lawan hero apa kayak gitu-gitu. oke. Mungkin kalau misalnya udah masuk ke stage beda lagi ya, gue nggak tahu apa yang Ya. terjadi gitu. Intinya menurut gue Acel itu gimana ya, banyak orang ngira salah sih, Hmm, padahal dia itu menurut gue pinter banget lah dalam kayak menyatukan anak-anak juga, sama kayak Petra. Dia tuh ya, ya. pintar dalam menyatukan anak-anak, chemistry-nya kayak gitu-gitu, terus Hmm, ngajarin gameplaynya benar-benar kuat banget gitu. hmm. Ya sebenarnya nggak ada salah sih dia. Kalau berarti itu keunggulan Acil bisa dibilang ya. Keunggulan Acil. Kalau misalnya yang orang highlight ini kan sebenarnya draft picknya. Draft pick ya. Kalau Nah, misalnya draft pick itu gue nilainya lebih ke arah kayak kita nggak boleh di zona nyaman terus sih. Gitu oke. aja. Mungkin gue nggak tahu di pemikiran gue ya kayak kalau misalnya kita menang gitu, contohnya lawan Estes blacklist kayak gitu-gitu. Ya, Kedepannya itu kita jalannya bakal enak. Bukan buat M4 doang. oke. Untuk turnamen-turnamen internasional kedepannya lah gitu. Jadi Hmm, kayak secara nggak langsung permainan mindset lah. mindset ya. Contohnya ini RRQ udah nggak takut nih. Hmm, Kan gini deh. Contohnya simpelnya kalau misalnya kita kemarin menang lawan Blacklist nih hmm, tanpa ban Estes gitu kita menang. hmm, Nextnya kita kalau ketemu lawan Blacklist lagi emang Blacklist bakal pakai Estes. hmm. Gitu gitu permainan mindsetnya gitu. Ah, Itu jadi mempermudah Acil juga secara nggak langsung. iya, iya, Cuman kan iya. di mata netizen menurut gua ya kesannya kayak gengsi gitu, nggak Ya, mau kayak respect band oke. gitu sih. Gue mikirnya big picture-nya kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya itu maksudnya kayak pemikiran dari lu lah ya. Iya, Tapi emang kalau misalnya kita ambil garis tengahnya, kalau garis tengahnya sebenarnya kan kayak lu tadi bilang kalau dia itu keluar zona nyaman. Tapi hmm, kalau misalnya kayak kita bahas, kalau di Scrim gue setuju banget. Di Scrim itu oke, fine kalau untuk kayak Iya, gitu. Tapi kalau di stage sudah beda urusan, Dut. Maksudnya kayak kalau misalnya lu bisa emang bikin enakin tim lu, bikin susah tim musuh, why not? Selama lu tetap menang gitu loh hasilnya. Dibanding kayak lu coba untuk keluar di zona nyaman tapi kalah. iya sih. Kalau lu sebagai player deh, lu lebih pilih kayak oke, kita mungkin kayak terkesan ya takut estes dia lah. Tapi kita menang, kita upper bracket, kita masuk ke grand final. Lu lebih pilih yang mana? Ya gitu, gue realistis lah main ke grand final lah. Iya kan? Iya, cuman kayak Eh, tetap lah gue menilainya itu scrim itu sama kayak pertandingan gitu. Jadi ah, nggak boleh manja lah gue. oke, oke, oke. Kayak lu di latihan udah kayak gini ya lu harus buktiin gitu di stage gitu. Iya, iya. Kita kan punya selalu metode kayak kalau misalnya scrim kita tuh anggap turnamen gitu. Benar, benar. Jadi ya nggak ada beda sebenarnya. Ya dan ya gue setuju sih kalau misalnya mungkin dari posisi player lu mau dikasih apapun juga lu harus siap kan. Iya. Iya. Dan itu balik lagi ke coach yang menilai Hmm. kayak mungkin mereka dia tahu yang terbaik lah untuk coach untuk player-playernya juga. Jadi ya gue kalau di posisi si R7 juga maksudnya kayak mau main apapun hero mungkin kayak lu dikasih hero tai juga gitu ya gue siap gitu kan. Iya. Iya 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 oke. Tapi menurut lu kayak apakah emang dia layak untuk dapat ya hinaan lah ya maksudnya kayak orang ngejudge dia sebanyak itu dan akhirnya emang udah keluar juga kan. Kalau hinaan menurut gua wajar sih pasti sih. Oke. Cuman ya pasti dalam diri dia kalau misalnya dia punya berpikiran yang lain gitu. Mhm. Kenapa dia kayak ngaben estes contohnya kayak dari diri acilnya. Ya Mungkin nggak bakal peduli sih dia dihina kayak gitu. kalau dia emang punya pendirian itu ya. Iya, biasanya kan kalau orang dihina gitu, Mhm. apalagi sampai farewell kayak gini, bakal bahaya itu.
biasa jadi kayak motivasi tambahan ya. Iya, itu bakal bahaya Iya, juga benar, biasanya. benar, Apalagi benar. ntar kalau misalnya dia ntar contohnya udah di tim lain tuh. Ah, Lumayan bahaya itu. waduh, di tim mana tuh? Wah, nggak tahu tuh. Gak tahu, itu tunggu aja nanti ya. Kita juga nggak tahu masih dia masih bakal menjadi coach atau enggak gitu kan ya di MPL atau misalnya di scene lain gitu ya, kita tunggu aja lah. Tapi ya harusnya Iya. menurut gua lu sebagai keluaran RRQ dan pernah membawa RRQ juara berapa kali juga, M Series terus ya, walaupun mungkin belum pernah juara, tapi harusnya ya udah cukup lah bekal untuk prestasinya gitu kan. Mm-mm. Oke, tapi